Duka mendalam masih dirasakan oleh keluarga, para kerabat, dan juga dunia hiburan tanah air pasca meninggalnya penyanyi senior Emilia Contessa, ibunda dari Denada, pada Senin 27 Januari 2025 lalu, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat kabar ini pun datang, Denada yang sama ini diketahui tinggal bersama putri sematawayangnya di Singapura, kini sedang berada di Jakarta karena ada job syuting. Karena itu, ia pun tidak ada saat sang bunda tercinta mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Belambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Denada baru tiba di rumah duka di Banyuwangi pada pukul 5:30 pagi, Selasa kemarin, sebelum sang bunda dimakamkan sekitar pukul 2 siang. Tampak banyak keluarga dan juga rekan yang ikut menghantar kepergian pelantun lagu flamboyan itu ke peristirahatan terakhirnya. Namun, tidak terlihat sosok Denada. Lalu, apa yang menyebabkan Denada tidak terlihat saat proses pemakaman sang bunda? Dan seperti apa juga perjuangan Denada hingga akhirnya masih bisa bertemu dengan sang bunda dan mengurus jenazah sang bunda sebelum ke pemakaman. Benarkah saat dari Bandara Juanda Surabaya, Denada yang melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan mobil ke Banyuwangi sempat menyetir sendiri, menggantikan sang supir karena mengantuk? Lalu, seperti apa kedekatan Denada dengan sang bunda semasa hidupnya? Benarkah menjelang kepergian almarhumah, hubungan anak dan ibu itu pun sedang harmonis-harmonisnya? Dan benarkah juga Emilia Contessa pergi di tengah persiapannya untuk menggelar konsernya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penyanyi legendaris Emilia Contessa telah berpulang pada Senin 27 Januari 2025 di usia 67 tahun. Dan pemakaman salah satu penyanyi yang memiliki suara khas dilakukan pada Selasa siang kemarin, sekitar pukul 2 siang. Almarhumah dimakamkan di kampung halamannya, Banyuwangi, Jawa Timur. Persisnya di pemakaman umum di samping kantor Pemda Banyuwangi yang tidak jauh dari rumahnya. Tampak banyak keluarga dan rekan serta penggemar yang ikut menghantar kepergian pelantun lagu flamboyan itu ke peristirahatan terakhirnya sebagai penghormatan terakhir mereka kepada sang idola. Dan suasana penuh duka menyelimuti prosesi pemakaman. Luar biasa, beliau wafat, suaminya masih ada. Namun yang menjadi sorotan, di tengah banyaknya orang yang menghantar Emilia ke peristirahatan terakhirnya, tidak tampak sosok Denada. Padahal Denada adalah orang yang ditunggu-tunggu kehadirannya sebelum pemakaman sang bunda dilakukan. Denada malah tampak datang usai pemakaman berlangsung. Hal ini pun membuat banyak pihak jadi bertanya-tanya di mana Denada pada saat pemakaman ibunda tercintanya itu.
Denada tampak datang dengan menggunakan gamis dan jilbab setelah proses pemakaman selesai. Dan ia pun juga tampak berusaha tegar dan ikhlas atas kepergian sang bunda. Cuma memang tadi pada saat penguburan saya nggak di sini karena ya saya cuma berusaha mengikuti anjuran dan saran yang disampaikan ke saya dari beberapa guru-guru yang punya ilmu agama bahwa sebaiknya saya sebagai perempuan tidak hadir dalam penguburan, makanya saya tadi tidak hadir di sini. Cuma sekarang saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk ziarah. Usai pemakaman, Denada pun menceritakan perjuangannya agar bisa sampai di Banyuwangi tepat waktu. Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya baru sampai di Banyuwangi pada Selasa pagi pada pukul 5:30 pagi. Dan perjalanan yang dilalui pun juga tidaklah mudah. Dari Jakarta, Denada pun harus menempuh perjalanan selama 8,5 jam lamanya. 1,5 jam dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ke Bandara Juanda Surabaya. Lalu dilanjutkan dengan perjalanan darat menggunakan mobil yang memakan waktu sekitar 7 jam lamanya. Yang membuat Denada pun harus bergantian untuk menyetir mobil dengan supir karena supir mengantuk. Namun akhirnya Denada pun bersyukur karena dengan mengejar waktu, akhirnya ia pun masih sempat bertemu dengan sang bunda untuk terakhir kalinya. Dan ia pun sempat ikut memandikan dan mengkafani jenazah sang bunda tercinta. Saya langsung berangkat ke bandara karena posisi itu udah maghrib. Jadi saya ambil pesawat terdekat ke Surabaya. Saya dapat pesawat jam 9 malam. Saya landing di Surabaya 10:30, lalu saya ambil mobil dari Surabaya ke Banyuwangi. Itu pun setengah perjalanan saya akhirnya nyetir sendiri karena Pak supirnya agak ngantuk. Jadi saya nyetir sendiri, saya nyampe sini 5:30 pagi. Lalu ya alhamdulillah sempat ketemu mama. Alhamdulillah ikut memandikan, ikut dengan proses mengkafani juga. Selanjutnya, Denada pun menceritakan betapa dekatnya ia dengan ibundanya dalam beberapa waktu terakhir ini. Keromantisan mereka sebagai ibu dan anak sedang sangat terasa menjelang kepergian ibundanya. Dan penyanyi berusia 46 tahun ini pun juga mengungkap akan keinginan sang bunda yang belum bisa diwujudkannya semasa hidupnya, yaitu almarhumah Emilia yang sempat ingin menggelar konser tunggalnya sendiri. Bahkan masih semangat untuk berlatih untuk konsernya tersebut. Namun, keinginan bundanya pun belum sempat terwujud hingga kepergiannya pun tiba dan ajal pun menjemputnya. Ngobrol terakhir pas saat sebelum berpulang gitu. Ya itu dalam keadaan udah sakit ya. Jadi udah mulai nyesek. Nggak tahu kenapa lagi romantisnya gitu loh menjelang berpulangnya almarhumah. Jadi lagi romantisnya, jadi teleponan, WhatsAppan tuh lagi sangat amat dengan bahasa yang sangat amat romantis gitu. Oh iya, cerita. Banyak sih keinginannya mama tuh banyak banget, mau konser gitu ya, dan saya sih excited banget sebetulnya nunggu dia konser gitu. Cuma memang ya dia pun semangat banget latihan setiap hari gitu. Saya bangga gitu karena di usia dia saat masih merencanakan konser itu, dia masih punya semangat yang sangat tinggi. Dan
benar-benar dia lakukan semua persiapannya dengan sepenuh hati gitu. Mohon doanya pokoknya dari semuanya, semoga almarhumah diampuni semua dosanya, semua hilafnya, diterima semua amal ibadahnya, diberikan tempat yang baik, yang indah, dilapangkan alam kuburnya. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Meninggalnya Emilia Contessa membuat para sahabat selebriti ikut bersedih, seperti Hetty Koes Endang dan juga Debbie Sahertian yang mempunyai banyak sekali kenangan bersama almarhumah. Lalu, seperti apa rasa kehilangan yang dirasakan para sahabat usai kepergian Emilia Contessa? Dan seperti apa juga mereka melihat sosok almarhumah semasa hidupnya? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, meninggalnya Emilia Contessa juga membuat para sahabat dari kalangan selebriti ikut bersedih dan merasa sangat kehilangan. Seperti Hetty Koes Endang yang mempunyai banyak sekali kenangan bersama almarhumah Emilia. Terlebih, mereka pun hampir seumuran dan sama-sama meniti karir sebagai penyanyi saat itu. Mereka pun sempat sama-sama rekaman dan hal ini pun menjadi kenangan yang tidak terlupakan buat Bunda Hetty. Menurut Bunda Hetty, almarhumah adalah sosok artis legend. Dan saat kabar duka ini didengarnya, Bunda Hetty pun sedang berada di Malaysia. Ia awalnya tidak percaya akan kabar kepergian sahabatnya itu dan mengira adalah berita hoax saja. Hingga akhirnya ia pun menelpon Denada dan Denada pun merespon dengan menjawab benar kalau ibundanya sudah tiada. Saya Bunda Hetty Koes Endang turut berduka cita dan ucapan dari saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk sahabat saya Hajah Emilia Contessa. Tentu almarhumah inilah sosok artis lama, artis yang bisa dibilang legend. Kok 2 kali ditelepon gak diangkat? Bunda bilang ada nomornya Denada saat dia menjadi juri kan sama-sama sama Bunda di Indosiar. Pas Bunda telepon juga nggak dijawab, ternyata Bunda mungkin dalam perjalanan. Bunda bilang, Nak, Denada, gimana kabarnya Mama? Gitu ya, Bunda hanya melepas gitu aja, gimana kabarnya Mama? Mau tahu responnya dia kan? Ternyata dia jawab itu adalah Bunda, Assalamualaikum, katanya Mama sudah meninggalkan kita. Nah berarti betul adanya gitu kan, betul adanya karena kan yang berita itu betul dari putrinya sendiri. Bunda bersama almarhumah ini pada saat kita startnya itu kalau dibilang sama ya karena kita hampir seumur, hanya mungkin Bunda tinggal di Jawa Barat di Bandung. Pada saat Bunda sudah pindah ke Jakarta, kita bersama-sama, tapi bukan satu panggung, tapi bersama-sama meniti karir. Cuman mungkin almarhumah lebih dulu karena Bunda larinya ke kompetisi, ke festival. Nah kalau almarhumah kan ke show, ke apa, sudah gitu kan almarhumah lebih dulu berumah tangga dan sedang puncak-puncaknya terus kan berumah tangga kan, nikah. Nah tetapi Bunda bersama almarhumah ini sempat kita bersama-sama yang lama sekali pada saat Bunda nyanyi gebiar-gebiar. Nah itu kita sama-sama karena memang di dalam rekaman itu dipilih ya oleh Om Edi Sud almarhum, itu Tante Titi Puspa, almarhumah Emilia Contessa dan Bunda dan Kus Hendratmo, tidak banyak sama Mas Night Group. Itulah yang betul-betul kita bersama-sama dalam studio. Walaupun almarhumah sibuk dengan panggung, Bunda juga pada saat itu sudah tinggal di Jakarta. Pada saat itulah yang Bunda rasa pertemuan yang sangat lama sekali waktunya. Selain
Selain Hetikus Endang yang merasakan kehilangan sosok almarhumah Emilia Contessa, yaitu Debbie Sahertian. Ia pun mendapat kabar duka tersebut dari beberapa teman di grup. Ia pun sangat kaget dengan kepergian almarhumah dan sama sekali tidak menyangka dengan riwayat penyakit almarhumah. Pasalnya, terakhir bertemu almarhumah pada tahun lalu dan ia pun juga melihat Emilia masih tampak fit serta energik. Dan saat berbincang dengannya, Emilia pun masih asyik diajak bicara. Debbie juga mengaku jika ia sangat ngefans sekali dengan almarhumah karena Emilia Contessa adalah sosok penyanyi yang sangat energik dan di setiap penampilannya suaranya pun selalu powerful. Sejujurnya saya juga tahunya dari dari berita dan dari dari beberapa teman di grup saya gitu ya. Jadi memang berita yang sangat mengejutkan, sangat mengagetkan. Saya tahunya dari situ. Enggak, kalau jujur kalau riwayat penyakitnya aku nggak tahu ya. Karena terakhir kita jumpa itu saya masih ingat sekali, itu tahun lalu sekitar bulan Juli. Itu saya jumpa untuk ngobrol untuk podcast di YouTube saya. Terus di situ sih kelihatannya beliau sangat energik, sangat masih mengatakan bahwa pengen sekali aktif lagi, nyanyi lagi. Waktu aku mencari Mbak Emil itu karena aku berpikir ini kemana ya Mbak Emil, kabarnya apa ya gitu. Makanya aku berusaha untuk mencari beliau pada saat itu dan minta izin untuk bisa ngobrol sama beliau tuh sangat enak sekali, orangnya nyenengin, terus bersemangat, terus ngobrolinnya sih kita kemarin itu hal-hal yang positif aja, maksudnya apa yang sedang beliau suka lakukan, apa yang ingin dilakukan, terus apa yang beliau rasakan, terus dan memang menurut beliau menyanyi itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan. Kalau dari kacamata aku memang pada waktu beliau lagi terkenalnya ya dulu ya, itu aku salah satunya yang ngefans sama beliau. Sementara itu, Emilia Contessa juga pernah menjadi klien Farah Tabas. Lalu, seperti apa Farah Tabas mengenal sosok almarhumah? Dan doa apa yang dipanjatkan oleh Farah Tabas untuk almarhumah? Halo, saya Cika Baude. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Kesedihan juga dirasakan oleh Farah Tabas atas kepergian Emilia Contessa. Menurut Farah Tabas, almarhumah sempat menjadi kliennya saat perkara kasus tanah di Banyuwangi. Bahkan diakui Farah Tabas, kalau orang tuanya juga cukup dekat dengan almarhumah. Hingga beberapa kali almarhumah pun sempat juga berkunjung ke rumah Farah Tabas. Farah Tabas juga mempunyai kenangan bersama almarhumah semasa hidupnya. Dan ucapan bela sungkawa serta doa pun dipanjatkan oleh Farah Tabas untuk almarhumah Emilia Contessa yang sudah meninggalkan kita semua. Selamat jalan Emilia Contessa. Semoga tenang dan damai di sisi Tuhan. Suara dan karyamu tak akan lekang di hati para penggemarmu dan juga para pecinta musik tanah air. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mendengar kabar Ibu Hajah Emilia Contessa meninggal dunia tanggal 27 Januari 2025, saya dan keluarga mengucapkan turut berduka cita khususnya buat Mbak Denada yang ditinggal ibunda tercinta. Semoga almarhumah Emilia Contessa diterima sisi Allah husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, kemudian keluarganya tabah dan tegar untuk menghadapi peristiwa kesedihan dan berpulangnya almarhumah Emilia Contessa. Saya pribadi
kenal dekat dengan Ibu Emilia dan suaminya. Waktu beliau dulu sempat jadi klien kami juga, sempat ada perkara menyangkut harta tanah di Banyuwangi. Kemudian terutama dengan ibu saya dan ayah saya, beliau dekat sekali dan berapa kali ke rumah kami. Saya juga punya rekam jejak, mulai foto, sempat buat video-video waktu kami menulis buku Sayur Mas. Teman-teman pada nanya bahwa apa benar Ibu Emilia Kontesa, saya nggak percaya gitu. Tapi begitu dapat informasi dari wartawan, katanya manajernya menyatakan sudah meninggal, jadi saya percaya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.